Tadi itu lagu judulnya apa? Wah, Cangcut Ranger tuh, Cangcut Ranger. Apa? Tadi lagunya judulnya? Dari Kami Untuk Para Pemberani. Tadi ya di segmen sebelumnya. Dari Kami Untuk Pemberani itu katanya theme song untuk Homeless World Cup. Homeless World Cup. Ini proyek apa sih sebenarnya, boleh dijelaskan sedikit? Jadi sebetulnya Homeless World Cup ini adalah untuk yang keempat kali ya ini? 4 kali. Indonesia ikut. Jadi Homeless World Cup ini adalah street soccer, ajang street soccer internasional yang diikuti oleh seluruh dunia. Ya pesertanya itu adalah apa ya, orang-orang yang termarginalkan lah gitu. Bahasanya keren. Marginalkan. Ya, itu marginal. Ya syarat-syaratnya ada yang terkena HIV, Oke. terus ada yang mantan pecandu narkoba, Ya. dan anak-anak miskin. Oh jadi bukan cuma tunawisma aja ya? Ya, Enggak. betul. Oke. Dan lagu-lagu dari Kami Untuk Para Pemberani yang diambil dari album Visualis. Ya. Yang di Desember 2013 lalu dikeluarkan. Ya, dan itu lu baru diambil. tahu sekarang kan? Iya. Gue baru tahu lo bener. Udah Ya nggak apa-apa. Makanya kita selalu terus promo. Terus promo aja meskipun udah Desember. Yang gue tahu cuma lagu Mengapa Sahabat Pacarku Lebih Cantik daripada. Kan sempat promo tuh. Alhamdulillah, lu tahu yang itu juga udah alhamdulillah gua sih. Ya bagus. Pokoknya kita doakan sukses lah Bu Mega. Iya. Amin. Sebagai sesama anak band. Iya. Mantan anak band. Ditunggu reuninya ya. Iya, reuni coba ya. Dikumpulin yang lain-lainnya. Jadi kembali kita reuni, kalian bubar gitu ya. Jangan. Ini Jangan semuanya lah. janganlah. Kita IO-nya lah. Kan butuh dapur untuk ngebul ya kan. Oh iya, banget. Karena sekarang udah pada nikah. Iya betul. Tria udah punya momongan ya. Alhamdulillah. Anak berapa? Anak udah 10 tahun. Gede banget ya. Wah. Ini jangan DP duluan nih. Enggak ya? 10 bulan, baru 10 bulan. 10 bulan. Ya. Alda juga udah ya? Alda Udah. Erik udah ya? Dipa lagi hamil Tria. Berapa bulan? 5 ke 6 lah. Insya Allah lancar-lancar. Amin. Iya. Kip, wah ini kayaknya nggak ada ya. Belum ada pasangannya juga ya? Belum. Kibil masih single. Dicari. Ada sebuah headline yang pengen gue bahas bersama anak-anak di Cangcuter sini. Ya. Nih, headline-nya seperti ini. Mengenai rencana Wali Kota Depok, Bapak Nur Mahmudi Ismail. Beliau kabarnya sedang mempertimbangkan untuk memberikan cuti melahirkan bagi pria pegawai PNS di lingkungan Wali Kota Depok. Wah. Perlu nggak menurut kalian nih? Kenapa baru sekarang? Kan itu Depok juga, lu Bandung. Oh iya, ya PNS juga dia. PNS. Sebetulnya di beberapa instansi atau di beberapa kantor itu sudah melakukan itu. Ada juga yang memberikan cuti untuk bagi pria tapi nggak lama-lama, nggak seperti wanita. Iya. Tapi lo sendiri perlu nggak sih? Perlu kalau menurut gua. Perlu untuk apa ya? Perlu, soalnya kasihan nanti kalau istrinya ada apa-apa nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang bisa nganter kalau misalnya tiba-tiba ini. Cerita pengalaman. Di suami siaga ya. Ngomong-ngomong dia cuti berapa lama waktu kemarin? Makanya ini mau diceritain Berapa lama sih? Ada, kalau lu pernah tahu nggak kalau baca kontrak ada pasal yang terakhirnya di mana apa namanya force major. Iya, force major. Dan kalau misalnya istri dari seorang personil itu hamil itu tidak termasuk force major, gua kasih tahu aja. Kalau istri salah satu personil hamil Atau mau melahirkan itu tidak termasuk force major. karena Nggak ada. Karena dulu tuh tidak ada yang namanya cuti hamil untuk para suami itu nggak ada kan? Nggak ada ya, benar-benar. Ada cuti melahirkan untuk para suami itu nggak ada. Jadi gimana ceritanya gimana? Itu seharusnya kita tuh dalam 1 minggu, 2 minggu itu ada tour sebetulnya. Ada tour. Berhasil kita cancel yang hari Senin sampai hari Jumatnya. Wih, cancel. Sempat, karena emang belum deal ya waktu itu ya, belum deal. Jadi Tria memang udah dijadwal Ya. lahir di tanggal itu. tanggal yang tadi. Sebetulnya hari H-nya itu tanggal 8 gitu loh, kata dokternya 8 katanya. Ya wes, tanggal 5 itu kita ada manggung yang tidak bisa di-cancel. Ya. Karena Di Bone. Ya, karena gue udah mau mencoba mengundurkan diri untuk tidak manggung, itu tidak termasuk dalam force major. Akhirnya tanggal 4 itu gue sempet ke dokter, cek dulu. Kata dokternya, wis aman ini katanya. Tanggal 5 enggak ya? Tanggal 5 enggak. Ntar lu hari Senin tanggal 7 itu lu kesini aja lagi katanya. Oh, iya. Dan insya Allah kalau misalnya tanggal 7 bisa. Oke. Akhirnya kita berangkat nih tanggal 5. Berangkat pagi, first flight, landing di Makassar sekitar pukul 8 apa pukul 9 gue lupa. Enggak siang kok, siang. Pokoknya siang, lambat Makassar. Perjalanan dari Makassar ke Bone hampir 4 jam. Dan di tengah jalan, tiba-tiba gue tidur sih memang. Gue tidur tiba-tiba kebangun gara-gara ada message masuk dari nyokap ternyata. Tria, Datu udah mamah bawa ke rumah sakit soalnya udah ini. Wah, gua kan langsungnya di situ udah ngedrop aja itu udah. Waduh. Oke, gua pikir kan kalau cewek itu ada bukaan. Iya. Gua nggak pernah tahu sebenarnya bukaan itu apa. Bukaan itu gua nggak pernah tahu sampai Jadi sekarang. ya.
Ya, katanya bukaan itu kan lama gitu. Iya. Gue berharap siapa tahu besok gue udah ngambil first flight lah pokoknya hari Minggunya. Jadi itu habis sempat untuk manggung. menyaksikan ya? Iya gitu. Ternyata begitu kita sampai 15 menit lah dari telepon pertama itu ditelepon sama nyokap gue lagi. Tria, Datu sudah bukaan ke-8 apa Waduh. keberapa? Sekitar 20 menit lagi anak lu lahir. Nah, itu mah. Yes. Wah, dia pingsan, waduh. Sudah. Sudah tenang, itu udah lewat ya. 20 menit lagi. Anak pertama loh. Yang pertama penting itu. selamat lah. Alhamdulillah selamat dan akhirnya ketika saya manggung saya marah-marahin semua penonton. Gara-gara kalian saya melewati kelahiran anak pertama saya. Kalau semuanya nggak joget awas. Bagus ya. Jadi emosinya tuh natural. Ya. Tapi memang kalau buat kayak kita-kita gini ya seniman-seniman gini kadang-kadang jadwal kan nggak tentu. Yap, Benar. betul. Kalau anak saya waktu mau lahir seminggu sebelum anak saya lahir, saya nggak terima jadwal. Karena memang nggak dinawarin. Kurang ajar. Nggak ada job. Aduh. Iya. Oke, selanjutnya kita ada pendapat dari masyarakat ya. Kita sempat menanyakan ya, apakah ya ini mengenai pasangan suami mereka yang dapat cuti melahirkan. Apakah sang ayah cukup membantu mereka pra maupun pasca melahirkan? Apa saja yang dilakukan sang ayah ketika cuti melahirkan? Kita lihat jawaban mereka di Menurut Saya. Waktu saya melahirkan, suami saya ikut ambil cuti. Kalau peran suami gantian ya Mbak sama saya, jadi kalau saya, karena kan habis melahirkan capek ya, jadi kalau saya istirahat, tidur, biasanya suami saya yang jagain anak saya. Oh iya, saya ngambil cuti untuk menemani istri saya setelah melahirkan. Ya saya pertama menemani istri saya melahirkan gitu, termasuk ketika ada kebutuhan untuk menebus obat misalnya gitu atau konsultasi dengan dokter. Menurut gue ya kadang-kadang agak membantu juga sih kalau dia cuti karena awal-awal melahirkan itu biasanya kita agak-agak harus sering bangun malam kan. Nah itu dia bisa nemenin atau bantu-bantu ganti popok atau bikin susu gitu. Kalau di perusahaan itu biasanya kan untuk laki-laki yang udah berkeluarga itu ada cuti ya, sekitar 2 atau 3 hari. Nah biasanya saya memperpanjang cuti itu, jadi kemungkinan saya ngambil 1 minggu. Yang dilakukan selama cuti ya biasanya paling ya kita bantuin istri karena biasanya perempuan itu kan setelah melahirkan ada yang namanya sindrom baby blues itu ya. Nah jadi paling nggak saya ngebantu hanya biasanya malam kalau misalkan bayi itu nangis terus ganti popok dan biasanya ya kalau misalkan dia belum tidur ya mau nggak mau ya kita harus bantu untuk menggendong sih. Benar-benar. Tapi seberapa besar peran masing-masing sebagai seorang suami terhadap Rick, istrinya? lo waktu pas bini lo melahirkan apa peran lo di situ? Kebetulan kalau pas istri gua lahir, istri gua hamil dan Istri lo lahir. Benar tuh panjang. Nanti gua kawin nih anak nih. Pas istri lo lahir. Pas istri lo melahirkan. Ya. dia kena preeklamsi sebenarnya. Jadi emang bukan jadwalnya melahirkan. Jadi pas lagi Jadi kontrol. prematur? Ya, prematur 7,5 kalau nggak salah menuju ke 8 bulan. Jadi emang pas lagi kontrol 2 mingguan gitu, udah bulan ke-7 tensinya naik. Tensinya naik 120, 180. Jadi gampang tinggi pemarah banget. ya? Jangan Emosian. Kolesterol darah tinggi. Terus. Ya udah akhirnya tensi naik, dicek lagi protein urinnya udah plus 5 kan harusnya 0 kan. Terus udah langsung dirujuk ke rumah sakit. Hebat Istri ya. harus langsung dilahirin ya. Berarti ini bukti kalau dia ini ayah yang Tahu ya. tahu banget soal ini. Luar Lu biasa. termasuk menemani, cek menemani terus ya. Gua apa yang lu bilang gua nggak ngerti kok. Tahu zaman gue. Ada lo apa peran lo? Apa lo narik kepala anak lo? Sebetulnya istri pengen ditemenin, pengen dipijat gimana, dipegang gitu ya. Tahu refleksi soalnya istri itu pas waktu ngelahirin diinduksi. Oh, sama Iya, istri dia jadi. dipuni, Mules dia banget dipuni. kan. Nah, tapi karena saya nggak berani, akhirnya cuma ngesut doang. Merekam pada saat anak saya lahir. Taunya pas udah selesai marah-marah. Kenapa tadi nggak pegang, Mbak? Oh maaf, saya nggak berani cuma gitu. Kirain istri lu marah-marah, kenapa lu nggak bilang mau ngesut? Kok kan gitu dandan dulu. Kalau gue pas istri gue itu lagi mau melahirkan, gue lagi di luar juga tuh. Lagi ada acara apa. Ini sama mertua gue, ini udah pembukaan 8. Gue bilang,
Udah tutup lagi, tutupnya. Tutup lagi. Nggak bisa. Ya kan udah buka. Iya. Dipa ini lagi deg-degan ya. Iya. Iya, udah 5 bulan, ya 3 bulan, 4 bulan lagi lah. Januari insya Allah. Januari kita doakan yang terbaik buat Dipa ya. Cuti. Enggak sengaja, Januari itu biasa produk belum promo kan. iya. Masih nyusun rencana awal tahun. Pas buatnya dia udah memperkirakan. Iya. Dia nggak perlu strategi orangnya. Tapi menemani selalu istri kalau cek kontrol ke dokter? Enggak. Lu beda kota. Dokter. Kebenaran dokter kandungan? kandungannya bapaknya sendiri. Oh, bapaknya sendiri. Wah, enak itu tuh. Istri dokter THT kan, spesialis orang THT. udah direncanakan. Udah direncanain. Hidupnya bener-bener Terencana. Terencana planning boy dia. Oke. Sebaliknya kalau Kibil kayak nggak ada rencana sama sekali. Tapi nggak apa-apa Kibil, mungkin jodoh belum ketemu jodohnya aja. Iya, makanya lain kali kalau punya pacar tuh dijaga. Karena pacar-pacar udah kawin dulu. Sekarang kita akan kasih beberapa info mengenai gerakan dasar senam ibu hamil ya, yang juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri ya. Silakan Esti. Oke, sekarang saya akan menginformasikan bagaimana gerakan dasar bagi ibu hamil. Tapi bukan saya aja yang akan memberikan contoh, jadi harus ada contoh nyatanya. Karena suami juga ikut berperan serta ketika ibu hamil melakukan senam tersebut. Jadi saya butuh bantuannya ya. Desta sama Vincent kan sudah pernah dong nemenin istrinya. Saya 3 kali. Iya. Ayo semuanya Dipa, Kibil belum deh, Kibil deh diam aja deh, lo belum deh. Lu belajar. Erik, Ria. Enggak lah. Ayo, Kibil belajar. Enggak, ini bentar dulu. Ini suaminya doang, istrinya mana? Kalian jadi istrinya. Ya kan? Sekarang siapa yang bersedia untuk menjadi istri? Ya mereka lah. Kalau kita jadi suami. Oh ya. Gue jadi anaknya aja deh. Nggak bisa dong. Yaudah. Nah, dia kan nggak sempat, siapa yang nggak sempat nemenin istrinya? Iya, gua. Saya juga. Berarti gue akan memberikan lo. Ini juga belum dipanggil. Kok yang belum coba biar sama Vincent. Dia belum lahir. Vincent suaminya. Gue suami lo ya. Tanya. Ya udah. Silakan. Ambil tepat. Karena memang banyak banget kejadian-kejadian. Kamu belum ngapa-ngapain aja. Belum tahu apa-apa, masih anak kecil aja mau ikut-ikutan. Gerakan pertama, duduk bersila, tangan di kaki seperti semedi. Tangan di kaki. Suaminya gimana? Suaminya selalu mendukung di belakang. Oh, di belakang. Suaminya. Sini satu. Ya. Di sini. Oh, iya benar sini. Gimana? Konsentrasi. Pejabat. Benar juga. Buat belajar nanti belajar. Pundaknya. Silakan disambil. Kasih support buat dia. Ayo kamu bisa tarik Aduh, kok ada yang berubah. Kok gua dilihat? Ayo, tarik nafas dalam. Rik, kamu menikmati. Lewat hidung. Bukan dia. Lepaskan lewat hidung. Ayo sayang, kamu bisa. Gerakan kedua. Luruskan kaki. Nah, luruskan kaki. Oke. Nanti ada posisi kakinya itu akan plank. Gini. Plank ke depan. Poin. Poin setegak sambil atur napas. Ya. Atur. Poin. Ya. Kibil. Poin. Ntar lu kasih tahu calon istri lo. Poin. Tekan. Suaminya yang ngomong. Balap ya. Ayo sayang. Ayo yang romantis. Ayo sayang. Poin tekan. Gerakan ketiga ya. Gerakan ketiga. Ambil posisi merangkak. Langsung berdiri. Posisi merangkak langsung berdiri. Ayo merangkak. Kenapa gua jadi istrinya? Ini kayak gini nih. Oh gitu. Erik, ayo dong. Ayo, lancar nggak? Ayo. Ya kan? Ayo coba. Bisa. Pokoknya di sini luar biasa. Oke, terima kasih. Peran suami itu
itu sangat penting untuk membantu istri biar bisa berkonsentrasi bagaimana nafasnya sambil ikut membantu juga sambil ikutin gerakan juga sambil lulus punggungnya. Sambil ngatur napas. Tuh Tria nanti di anak kedua bisa diterapkan. Enggak, tapi karena tadi saya udah belajar senam, anak kedua biar saya yang hamil aja. Nanti dapat force major. Kalau itu saya hamil, saya boleh cuti kalau itu. Kibil juga. Siapa juga sebentar lagi kita doakan lancar-lancar. Dan juga lancar terus ya karir dari The Cangcuter. Setelah ini kita akan membahas mengenai anjing dan hewan lainnya yang Gak usah ditekan dong. Tetap di Tonight Show. Kalem banget sama lu. Ini kebanyakan orang-orang yang kelakuannya kayak anjing gak bisa ditekan sama dia.